Saya berdoa semoga bermanfaat bagi kita semua di malam hari ini. Amin. Baiklah, kami kembali ke Sholawat Wakidiyah. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Bapak Ridwan. Dalam kitab Sa'atul Qura ini dijelaskan bahwa macamnya kitab, macam sholawat ada 4.000. Akan tapi kalau kita unci lagi, sebenarnya macam sholawat itu ada 5. 5 dibagi sampai 40.000. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti rahmatatin, pemberian kasih sayang dan kemuliaan bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat Allah SWT selain Nabi. Di sini yang berarti pemberian ampunan dan kasih sayang bagi manusia dan jin yang mau bersama kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmatatin, di mana permohonan malaikat kepada Allah yang ditujukan kepada Nabi, permohonan kehormatan dan kemuliaan kasihan dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholawat malaikat kepada saya Nabi. Di sini sholawat itu ditujukan kepada manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang mana artinya permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang kelima, sholawat kita manusia dan jin yang beriman, permohonan rahmatatin kepada Allah ditujukan kepada Nabi. Sholawat itu apa? Kok pas terima? Sholawat itu sebenarnya berasal dari sholatan sholih, yang artinya doa. Kemudian disamakan menjadi beberapa doa. Kalau kita tadi di sini di ranah Wakidiyah. Nah, Wakidiyah itu apa? Nah, Wakidiyah itu berasal dari bahasa Arab. Wakidiyah kuwi saka bahasa Arab. Wakid sing artine siji. Terus ditambah ya tak marbutoh. Dadi Wakidiyah. Sing artine golongane wong kang nyujake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabung, bila digabung sholawat dan Wakidiyah, sholawat Wakidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholawat Wakidiyah yang isinya ma'rifat billah. Jadi ma'rifat billah itu sebenarnya itu pengenaan diri kita dalam roh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hubungan dengan dawuh Kiai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan roh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadan. Dan sholawat Wakidiyah boleh diamalkan siapa saja, tidak pandang bulu, dari golongan mana, agama mana, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak pandang bulu, dengan tujuan mengenalkan roh kita kepada Tuhan kita. Sesuai dengan saat roh akan ditiupkan kepada jasad itu. Dan sholawat Wakidiyah oleh beliau mu'alif diambil dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Adzam yang terdapat di antara yang bunyinya nas'aluka Allah bihaqi antuh dikona fil lujati baril waqt.
Kurang lebih artinya Allah Maya Allah dengan hakikat dan kebesaran beliau setengah kami kebesaran dasar samudera keesaan. Jadi intinya Sawahidah itu mengenakan roh kita yang sudah lupa kepada fitrahnya, yang sudah melupakan Tuhan kita, mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dunungnya Sawahidah dunia adalah jati diri sebagai orang yang beriman. Jadi dunungnya Sawahidah di dunia duduknya atau dunungnya Wahidiyah di dunia ini adalah jati diri sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang mempunyai Tuhan sembahan kita. Makanya sudah pas kalau disebut suara ma'rifat billah. Hadirin yang kami hormati, ma'rifat. Banyak orang mengatakan ma'rifat dan sebagainya. Apa kita sudah paham benar yang dikatakan ma'rifat itu apa? Sebenarnya kalau kita mau memahami ma'rifat sebenarnya bahasa roh. Artinya roh tahu diri, siapa dirinya, ya. Siapa adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kewajibannya kepada Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu roh tahu adanya kita, tahu adanya Tuhan kita. Kalau roh kita ma'rifat, otomatis jasad kita akan mengikutinya. Karena apa? Kalau roh sudah mengenal Tuhan, maka alam pikiran mengikuti getar-getar dari hati yang mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah. Sehingga otak selalu dibikin seperti itu. Otomatis jasad akan mengikuti pengabdi daripada Subhanahu wa Ta'ala. Itu ma'rifat. Dengan ma'rifat bila apa? Bila itu kita menyadari semua gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat, yang menciptakan, menggerakkan, menghadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya seperti iblis itu diturunkan derajatnya itu sebenarnya itu untuk mengangkat derajat kita yang tak pada Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iblis tidak diturunkan derajatnya, kita bagaimana? Jadi imbangan. Jadi Allah sendiri menghendaki yang dilarang. Ya pinggir yang betul bercados. Maling itu asal izin Allah bukan. Rampok asal toh. Lah. Itu terbukti bahwa perbuatan awon asal izin Allah. Nanging buat asal itu kan ngoten. Pada intinya perbuatan yang dimurkai Allah pun juga yang murkai Allah. Tetapi di situ tidak mendapat ridho. Dan manusia yang diwajibkan ibadah, yang diwajibkan taat kepada Allah, yang diwajibkan menentang mengaruh iblis, itu diberi akal pikiran dan diberi petunjuk, dan ada yang memberi petunjuk. Lek kowe pengen bahagia iki lakonon. Lek pengen soro iki tinggalno. Tapi siapa ya Allah kurang buat pengen soro. Tapi di saat iblis ganggu, godok kok lali karo omongane panggah pengen soro iki to. Bener iki. Nah, soal wakidah niku amalan ingkang menuju ma'rifatillah. Amalan ingkang mengingatkan roh kita bahwa kita punya kewajiban kepada Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah
kita mau sholawat dia pun ya Sayyidi ya Rasulullah pun kata-kata niku 24 jam setengah jam mawon dilakoni 40 hari mengke lek mboten wong kurban lek mboten tenan sampean tinggal mboten apa nah ini dadane lek ngerasa tenang kedadak malah terus pundi dilakoni mau omahe go sapi sewaktu jago sebenarnya tenang jajal amal oh jajal iki tuh jajal lakonan gitu aja kalau memang menciptakan tentang dalam hati lakukan terus lembotan itu tinggal ada masalah nah sendiriku sama sewaktu anda jadi inti nih di situ disebutkan suara wakil aku punya untuk menjernihkan hati dan ma'rifatillah sendiriku nah lajeng di samping niku suara wakil itu beliau menaklif ajaran wakidiyah di mana ajaran wakidiyah itu suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman. Terus beliau nggih menaklif ilmu wakidiyah. Mriku dijelaskan lillah li rasul bil rus bi rasul bil rus billah nah ilmu menika insyaallah niku yen manur kula lan saged menapa raosaken niku saged dados kunci daripada Al-Qur'an sama mungkin kita kali Jawa ada surat Al-Zariyat lan aku orang gawe dina manusa kejaba ibadah marang aku nggih. Terus maksud Jawa niku napa? Kejaba niku ateges setiap saat kata Allah saya tidak akan menciptakan jin dan manusia setiap saat harus ibadah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Terus apakah mungkin kita sebagai manusia hidup yang digariskan harus makan, harus tidur, harus mencari nafkah dan sebagainya, harus bergaul dengan manusia lain? Tidak mungkin ya. Kalau menurut beliau Mu'aswahidnya dijelaskan, misalkan kita bekerja, kita makan, segala gerak-gerik sehubungan hubungan nas kita niat lillah. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul, pokoknya dalam masyarakat sudah berikan ibadah. Jasad kita maju. Sebelum maju kita Pak Tani, jasad kita maju. Dan Kiai kata Kiai Ridwan ngucap nggih diniati ibadah diniati sunnah Rasulullah jasate ngucap jasate madun insyaallah ora pun ibadah masalah. Jadi setiap saat insyaallah saged melampaui sing dimaksudkan ada iman dan Allah. Di samping itu kita menyadari syukur nikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa zaman nek boten syukur mengke dadi anak buah iblis. Kados janjine iblis. Nek boten ruang syukur terus pundi? Kita syukur boten syukur ke manusia, boten mungkin saged syukur ke Allah. Terus bersyukur kepada manusia yang menunjukkan jalan kepada kita, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Di samping itu beliau juga menciptakan tata cara hubungan dengan manusia lain. Yuk diulati sangkato. Ngisi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan misalkan kalau ada dua bidang yang harus kita kerjakan bersama, itu beliau juga
memberikan satu cara. Takdim amalan kita pilih yang lebih penting. Contoh kita manusia dalam jam yang sama kan gitu. Kita baru saja sakit. Misalkan si fulan sebagai pegawai negeri, dia baru saja sakit. Setelah 3 hari nggak masuk kantor, kan gitu. Terus yang ke-4 harinya sembuh, mau masuk kantor tetangganya meninggal dunia, kan bingung. Saya belum masuk kantor 3 hari, mau masuk kok tetangga saya meninggal dunia, saya bagaimana? Mau melayat, harap melayat, barga lu betul dino, harap lu kantor, gak punya kantor tonggone, kan ngerti? Berarti kan buat saya pilih. Nah ini beliau nggak mencara malih kerana semangat Pak. Dipilih yang lebih manfaat ditinjau dari hubungan kablum minas. Manfaatnya lebih banyak mana? Ini tonggone sik melayat, bareng melayat nih kantor ngomong juragane. Ngapunten nih, kula telat. Tonggo kula nembe setu. Insya Allah juragane niku mboten masalah.